komposisi tim ya, nah, itu menurut saya tidak jauh beda lah, sama-sama bagus ya, sama-sama memiliki kompetensi, sama-sama memiliki pengaruh ya. Kalau menurut saya kekuatan yang paling hebat ya dari semua tim itu adalah timnya Prabowo Gibran. Kenapa ya? Hanya satu yang membedakan begitu ya. Karena Presiden Joko Widodo putranya itu jadi wakilnya Prabowo ya, timnya Mas Ganjar dan timnya Mas Anies itu akan kerepotan itu untuk menghadapi timnya Prabowo. Seperti yang saya katakan tadi, Presiden Jokowi diam saja, tapi Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo, itu sudah dianggap perintah, Mbak. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, baru saja mengumumkan penambahan nama-nama baru dalam struktur Timnas Amin. Ada 700 tokoh yang masuk ke dalam susunan Timnas Amin. Penambahan tersebut melingkupi posisi pelatih kepala atau head coach, kemudian asisten pelatih kepala, head coach asisten, hingga pembina, kemudian dewan penasihat, dewan pakar, wasekjen, hingga deputi-deputi lainnya Tribuners. Kemudian Waketum Nasdem, Ahmad Ali ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Amin. Kemudian nama-nama lainnya diantaranya ada mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, hingga mantan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Kemudian ada juga Ketua DPR RI Rahmat Gobel yang juga ditunjuk untuk memimpin Timnas Amin di daerah. Dan Tribuners, kita akan membahas mengenai peta kekuatan tim pemenangan Capres-Cawapres 2024 dengan pengamat politik dari Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Bapak Karyono Wibowo, yang siang ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat siang Pak Karyono. Selamat siang, Mbak Apvia. Ya Pak Karyono, mungkin Bapak juga udah mendengar ya Pak ya pengumuman nama-nama baru dari Timnas Amin. Selain yang saya sebutkan tadi, ada juga nama 3 mantan pimpinan KPK Pak yang masuk ke dalam Timnas Amin. Ada nama-nama yang cukup besar, ada Pak Saud Situmorang, kemudian ada Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijoyanto ya Pak ya. Nah ini kalau dari Bapak melihat tim terbaru dari Timnas Amin seperti apa Pak? Silakan Pak pendapatnya. Iya, kalau saya baca ya susunan Timnas Amin itu menurut saya memang terdiri dari berbagai tokoh yang memiliki kompetensi di berbagai bidang ya. Jadi sangat komplementer gitu. Jadi orang-orang yang ada di dalam struktur tim pemenangan Amin ini ya saling melengkapi ya, komplementer gitu. Sama juga dengan tim TKP ya, TKP Ganjar Pranowo Mahfud MD juga itu terdiri dari ya kalangan partai politik ya, kemudian dari kalangan profesional, dari mantan Tentara Nasional Indonesia, mantan TNI, Polri, kemudian dari akademisi dan berbagai latar belakang. Saya kira komposisinya kalau kita lihat dari aspek background ya, latar belakang Timnas Amin ini tidak jauh beda dengan tim TKP Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan juga tidak jauh beda dengan tim pemenangan Prabowo Gibran. Ada mantan perwira Polri ya, ada mantan KPK dan mantan kepala daerah dan sebagainya gitu ya. Itu ada tidak jauh beda sebenarnya gitu. Yang membedakan menurut saya Mbak Apvia ya, itu adalah gini, kalau tim Prabowo ya, tim Prabowo Gibran itu ada satu hal yang membedakan. Kenapa? Memang lebih kuat ya, kalau saya lihat sih dari segi tim pemenangan itu lebih rapi ya, lebih tertata gitu ya. Tetapi menurut saya kekuatan yang paling hebat ya dari semua tim itu adalah timnya Prabowo Gibran. Kenapa ya?
uh, hanya satu yang membedakan begitu ya. Karena Presiden Joko Widodo putranya itu jadi wakilnya Prabowo ya. Nah, sehingga tentu akan lebih kuat ya tim Prabowo Gibran ini. Nah, apalagi kalau instrumen kekuasaan itu digunakan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran ya. Nah, tentu dua timnas ya, timnya Mas Ganjar dan timnya Mas Anies itu akan kerepotan itu untuk menghadapi timnya Prabowo. Ya. Kalau dari tim komposisi tim ya, nah, itu menurut saya tidak jauh beda lah, sama-sama bagus ya, sama-sama memiliki kompetensi, sama-sama memiliki pengaruh ya. Kalau dari sisi tim ya, dari sisi tim. Di situ juga ada mantan TNI, mantan perwira tinggi Polri, ada mantan pejabat KPK, ada mantan gubernur kepala daerah, ya. Orang-orang hebat semua lah di situ ya. Baik dari tiga tim itu orang-orang hebat semua. Ada dari kalangan pengusaha, ya, lengkap semua itu. Ya, timnya Mas Ganjar juga dipimpin oleh Pak Arsyad ya. Kemudian timnya Pak Prabowo juga ya, Ketua Kadin juga di situ. Nah, di dalam timnya Mas Anies juga ada juga kalangan pengusaha juga ya. Dari berbagai profesi, terdiri dari berbagai kalangan. Ya. Nah, yang membedakan itu tadi, yang membedakan adalah ya Prabowo itu berdampingan, berpasangan dengan anak presiden. Ya. Nah, Presiden Jokowi tidak harus mengeluarkan instruksi secara eksplisit saja, ya. Dengan diam saja itu sudah bisa ditafsirkan oleh bawahan presiden gitu, ya. Itu sudah tanpa harus mengeluarkan instruksi, ya, dengan adanya Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo, itu dengan sendirinya mereka akan bergerak gitu, ya. Itu dinilai, dipandang sebagai sebuah perintah gitu. Tanpa harus mengeluarkan surat instruksi, tanpa harus mengatakan, ya, meminta secara eksplisit itu untuk mendukung putranya. Tidak harus mengeluarkan kalimat itu, sudah diterjemahkan sendiri oleh ASN dan aparat gitu, ya. Itu Mbak Afia. Oke, siap Pak Karyono. Jadi dalam penyusunannya sepertinya mereka sama-sama menaruh komposisi yang sama ya Pak ya. Kalau misalnya kubu satu naruh mantan pemimpin di Polri gitu Pak, di kubu 2, kubu 3 juga tetap menaruh sama semua porsinya ya Pak ya, kalau kita lihat sampai sekarang ya Pak ya. Iya, betul. Oke, siap Pak Karyono. Kemudian sangat profesional mereka, timnya bagus-bagus itu, lengkap. Mantan TNI ada, dari latar belakang Polri ada, pengusaha ada, ya, AKP ada, sama-sama itu. Kalau kita baca coba ya, susunan komposisi tim pemenangan Ganjar, Prabowo dan Anies, tidak ada perbedaan yang tajam ya terkait dengan latar belakang dan kapabilitas atau nah itu tapi itu tadi ya. Nah, menurut saya yang membedakan adalah ya pasangan Prabowo Gibran ini ya ada putra presiden di situ ya Mas Gibran, sehingga itu akan lebih kuat ya, tentu akan lebih kuat karena Pak Presiden saat ini masih memegang kekuasaan, masih memegang kendali pemerintahan ya. Oke. Nah,
Ya, baik Pak Karyono. Kemudian Pak, kalau misalnya kita lihat juga ya Pak ya, ada 3 nama mantan pemimpin KPK yang sekarang masuk Timnas Amin. Apakah menurut Bapak ini Timnas Amin memanfaatkan momentum Pak mengenai terkait belakangan ini ya Pak ya, kita tahu yang sedang menjadi pembahasan adalah nilai rapor merah terkait dengan hukum dari Presiden Jokowi yang diutarakan oleh Pak Ganjar. Apakah ini juga dimanfaatkan oleh pasangan Amin sehingga menaruh nih Pak tim-tim yang berpengalaman di bidang hukum gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Iya, iya bisa jadi gini. Itu kan memang meskipun memang kalau kita lihat ya Mas Bambang Wijayanto, kemudian Pak Oku Groseno juga ya mantan Wakapolri ya di situ, kemudian Abraham Samad ya, itu sebenarnya kan sudah lama ya dekat dengan Anies Baswedan, sehingga menurut saya, kalau saya sih nggak kaget gitu kalau nama-nama itu kemudian muncul sebagai tim pemenangan Anies Baswedan ya, tim pemenangan Amin. Ada hubungan yang cukup terbangun harmonis antara Anies dengan tokoh-tokoh tersebut. Nah, memang tokoh-tokoh itu ya ahli di bidang hukum dan praktisi di bidang hukum. Ya. Nah, ini menariknya nanti ya kalau saling apa namanya bongkar membongkar kasus gitu ya. Ini pilpres ini akan semakin panas nanti. Ya. Nah, di semua timnas kan ada ahli-ahli hukum dan praktisi hukum juga. Nah, yang menarik adalah nanti jikalau ada attack gitu ya, serangan main kasus gitu. Ya, kemudian saling membongkar, itu nanti menarik Mbak Pia ini. Ya. Dan biasanya dalam kontestasi politik kontemporer itu instrumen hukum itu kerap kali ya, acap kali digunakan untuk kepentingan politik. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini ya, ini kan sebentar lagi memasuki masa kampanye ya, ini masih soft campaign ya. Nanti pada waktunya akan terjadi hard campaign ya, kampanye yang sangat keras ya, gesekannya akan sangat keras ya, nanti berbagai narasi kontra narasi akan semakin keras ya, termasuk bongkar-membongkar kasus nanti akan terjadi, bisa saja terjadi. Gitu. Dan itu menarik nanti. Ya baik Pak Karyono, jadi menurut Bapak nih kalau dari tim hukumnya di pemilu 2024 ini akan menjadi lebih menarik karena sama-sama kuat ya Pak ya praktisi-praktisi hukumnya, dan Bapak juga mungkin sedang menanti nih Pak apa saja yang akan dikeluarkan terkait dengan tindakan-tindakan hukum dari masing-masing partai karena suasananya sudah mulai memanas. Kalau kita lihat Pak terakhir ini ada dari kubu TPN Ganjar Mahfud yang siap mengadukan ke Bawaslu gitu Pak perihal dengan adanya agenda Desa Bersatu kemarin ya Pak ya, pekan lalu itu ada para perangkat desa menyatakan dukungan untuk Pak Prabowo maupun Gibran gitu ya Pak. Jadi ini menurut Bapak gimana Pak, nanti kontestasi hukumnya juga akan jauh lebih menarik ya Pak ya dibandingin kontestasi kampanye untuk penyeruan pengumpulan suara Pak? Nah, betul sekali. Jadi kemarin itu nanti akan terjadi lapor-melapor biasa lah itu ya. Nanti timnas pasangan nomor 1 akan melaporkan timnas nomor 2 dan nomor 3 melaporkan, saling melapor, itu nanti biasa itu terjadi. Nah, tetapi memang yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita perhatikan bersama ya, itu jadi ada kerawanan pemilu ya, kerawanan pemilu saat ini menurut saya yang perlu diwaspadai ya, terkait selain soal money politik, soal netralitas penyelenggara, kemudian soal polarisasi, kemudian soal money politik ya. Nah, justru saat ini yang perlu menjadi perhatian serius ya, itu adalah netralitas aparat ya, netralitas ASN. Ya, kemudian intimidasi itu akan menjadi titik rawan gitu. Nah, sehingga Bawaslu ya, penyelenggara pemilu itu harus mewaspadai ini ya, karena akan menjadi titik rawan di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Nah, polarisasi juga akan semakin tajam
Ya, polarisasinya kalau dulu 2014, 2019 itu polarisasinya terbagi menjadi dua kubu, dua blok, ya, dua kutub antara kutub kecebong dengan kutub kampret. Nah, polarisasi yang terjadi 2024 itu lebih complicated ya, lebih banyak irisan polarisasinya. Ya, nah, polarisasi cebong dan kampret itu juga masih ada ya. Kemudian polarisasi yang terjadi antara keluarga Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan misalnya ya, yang sekarang juga sudah semakin banyak orang yang tahu ya bagaimana hubungan antara keluarga Jokowi dengan keluarga Ibu Megawati dengan PDI gitu ya. Nah, kemudian juga ada polarisasi di kalangan akar rumput ya. Jadi polarisasinya akan lebih complicated ya, lebih banyak irisan, lebih banyak benturan gitu ya. Nah, dibandingkan dengan pemilu 2019 yang lalu. Nah, ini polarisasinya terjadi secara vertikal dan secara horizontal. Nah, itu juga perlu diwaspadai itu, Bang. Ya. Nah, dalam pemilu 2024 ini kelihatannya anteng, tapi nanti ya sudah akan mulai panas ya. Dan benturannya bisa semakin keras ya dibandingkan dengan 2019 yang lalu. Oke, jadi prediksi Bapak ini akan benturan-benturan ini akan semakin keras dibandingin 2019 lalu ya Pak ya? Iya. Oke, apakah karena ada faktor kekuasaan yang bikin pemilu di tahun ini akan semakin gencar gitu Pak? Itu dia yang saya katakan tadi, karena ya sikap kekuasaan yang mengambil garis politik yang berpihak pada satu pasangan calon gitu, ya. Nah, ini yang kemudian pasti dengan sendirinya akan menimbulkan polarisasi di kalangan ASN, birokrasi, kemudian di aparat ya. Di aparat juga akan terjadi polarisasi ya. Seperti yang saya katakan tadi, Presiden Jokowi diam saja, tapi Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo, itu sudah dianggap perintah, Mbak. Gitu. Diam saja deh, nggak usah mengeluarkan instruksi, ya, nggak usah bergerak deh, nggak usah. Ya, tapi dengan adanya Mas Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo, itu sudah dianggap sebagai perintah. Gitu. Nah, itulah kemudian nanti bisa menimbulkan gesekan, menimbulkan polarisasi di internal aparat dan ASN, ya. Dan ini akan menimbulkan bisa memicu ya ketidaknetralan aparat dan ASN. Nah, makanya netralitas ASN, netralitas aparat, intimidasi, polarisasi ini akan menjadi titik rawan dalam pemilu 2024 ya. Ya, selain isu hoax, sara, politik identitas ya. Nah, jadi makin complicated sebenarnya ini pemilu ini. Ya, baik Pak Karyono. Kemudian Pak, kita balik lagi ke membandingkan kekuatan timnas dari 3 paslon ya Pak. Ya, ini ada nama politikus senior dari PAN, Pak Sutrisno Bachir, tapi masuknya di timnas Amin Pak. Ini bagaimana Bapak melihat keberadaan Pak Sutrisno Bachir di PAN Pak? Apakah ini sebagai tanda mungkin bisa dibilang PAN bermain dua kaki ya gitu Pak? Tidak solid mendukung Prabowo Gibran, seperti apa Pak? Ya, itu menunjukkan bahwa PAN itu ya tidak solid ya, karena tokoh-tokohnya juga seperti Pak Sutrisno Bachir ya, mantan ketua umum PAN ya, dan juga beberapa nama yang lain kan juga menjadi tim suksesnya pasangan yang bukan didukung oleh ketua umum PAN Zulkifli Hasan gitu ya. Jadi mereka
menyebar. Meskipun ini kan, meskipun itu ya sesuatu yang wajar ya, tidak ada persoalan gitu ya, biasa saja, karena ini kan soal pilihan politik ya, gitu, pilihan politik. Jadi mereka juga bebas saja untuk menentukan, apalagi Pak Sutioso Bachir kan sebagai mantan ketua umum PAN ya, ketokohannya sangat kuat gitu. Ya dia punya preferensi sendiri untuk menentukan kemana dia harus mendukung. Nah, ya memang itu membuktikan bahwa PAN tidak solid ya, tidak solid. Meskipun kalau dilihat dari struktur, secara struktural ya PAN cukup solid ya, mendukung pasangan Prabowo Gibran ya. Masih dalam kendali Ketua Umum Zulkifli Hasan. Tapi dengan adanya Pak Sutioso Bachir di situ ya, di Timnas Amin ya, paling tidak bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi pengurus di kalangan internal pemilih PAN lah, internal PAN, sehingga dukungan PAN terhadap pasangan Prabowo Gibran ya, itu ya bisa dikatakan tidak solid. Tapi ini biasa di dalam pertarungan politik ya. Dalam satu partai beda pilihan capres itu kan seringkali terjadi, hampir terjadi di setiap kontestasi pilpres ya, gitu. Nah, ada satu dua yang mendukung pasangan lain, itu sesuatu hal yang lazim ya, yang lazim. Tapi secara umum ya, Pak Karyono, secara keseluruhan sih saya kira Pak Zulkifli Hasan itu masih mampu mengendalikan dinamika yang terjadi di Partai Amanat Nasional, masih terkendali. Ya Pak, kemudian nih Pak, dengan komposisi yang baru saja dihadirkan oleh pasangan Amin, berarti menurut Bapak bisakah Pak menandingi kekuatan kubu 02 dan juga kubu 03 Pak? Karena kan dari sejumlah survei mungkin memperlihatkan bagaimana dengan raihan suara dari hasil survei kan posisi pasangan Amin ini kerap berada di posisi bawah ya Pak ya, dengan dimunculkannya nama-nama kekuatan baru mereka ini Pak, menurut Bapak gimana Pak? Apakah mampu menandingi? Kita menarik dulu ya Pak ya, faktor Pak Jokowi ada di posisi nomor 2 Pak. Secara kekuatan ketiganya gimana Pak? Iya. Gini, kalau menurut saya gini, memang kalau dari sejumlah survei, kalau dari survei ya, itu pasangan Amin selalu berada pada posisi ketiga ya. Tetapi kalau menurut saya ya, ini kan masih ada waktu ya, masih paling tidak ada 75 hari masa kampanye ya, di volatilitas ya, tingkat dukungan bisa naik gitu ya, tergantung bagaimana nanti dinamika pertarungan politik yang akan terjadi ke depan, setidaknya selama 75 hari ke depan ya, itu nanti seperti apa pertarungan politik yang akan terjadi ya. Kan bisa saja akan terjadi peristiwa yang luar biasa, akan terjadi satu peristiwa yang extraordinary, dan itu bisa merubah posisi ya, bisa menurunkan elektabilitas, bisa juga menaikkan elektabilitas yang lain. Nah, jadi nanti akan tergantung bagaimana masing-masing tim pemenangan itu bekerja ya, melakukan positif campaign, dan di sisi lain melakukan negatif campaign ya, dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi black campaign ya, meskipun black campaign itu memang tidak diperbolehkan di dalam regulasi peraturan undang-undangan ya. Nah, tetapi dalam kontestasi pemilu itu sulit sekali dihindari ya. Sering kali terjadi. Jadi ada positif campaign, ada negatif campaign, dan ada black campaign ya. Itu akan terjadi. Nah, itu semua akan memengaruhi pasangan capres.
narasi dan perang strategi, ya, strategi apa yang akan mereka gunakan, ya. Nah, jadi menurut saya posisi Amin itu bisa juga menjadi kuda hitam, ya. Tergantung bagaimana nanti timnya itu bekerja dengan cerdas, ya. Mampu membuat narasi-narasi positif, ya, mampu membuat konsep tentang positif campaign yang mampu mendongkrak popularitas dan elektabilitas pasangan Amin. Di sisi lain mampu membuat narasi dan strategi downgrading, ya, mendowngrade kompetitornya, gitu, ya. Nah, sehingga bisa jadi kalau itu dilakukan dan efektif, maka elektabilitas Amin bisa saja naik, ya, kemudian kompetitornya bisa saja turun, gitu, ya. Tergantung itu nanti bagaimana pertarungan dalam dinamika ke depan ini, ya. Ya. Kemudian Pak Karyono, nih pertanyaan terakhir nih Pak dari kita, ya Pak, ya, kalau misalnya kita sedikit lagi akan memasuki masa kampanye. Kan begini Mbak Afia, ya. Ya Pak. Survei itu memang menjadi instrumen untuk memotret peta kekuatan kandidat, ya. Nah, tetapi publik juga harus cerdas, harus cerdik, harus hati-hati di dalam membaca hasil survei, ya. Nah, harus bijak dan cerdas dan jeli dalam menilai lembaga survei. Nah, saya ini pelaku survei, ya. Jadi ini saya ingin memberikan pengetahuan sedikit tentang bagaimana membaca hasil-hasil survei itu, ya. Memang kalau dilihat dari, iya, jadi harus hati-hati di dalam membaca hasil survei, ya. Nah, survei itu juga bisa digunakan untuk menggiring opini publik, ya, gitu. Nah, survei itu di satu sisi memang dibutuhkan, ya, untuk memberikan informasi terkait dengan peta kekuatan kandidat, ya. Tetapi di sisi yang lain, lembaga hasil survei itu juga digunakan sekarang ini, ya. Publik mestinya merasakan, ya, sama seperti saya, ya. Jadi dalam 1 minggu belakangan, ya, itu ada gerakan lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya, dan itu ada kecenderungan untuk menggiring Pilpres 1 putaran, ya, 1 putaran. Nah, padahal menurut saya, ya, kekuatan antara 3 kandidat ini tidak terpaut jauh, ya, elektabilitasnya, gitu. Sehingga untuk terjadinya Pilpres 1 putaran itu sangat tidak mudah, tetapi ada gerakan, ya, gerakan yang sengaja didesain untuk menggiring opini publik bahwa Pilpres itu akan berjalan 1 putaran, ya. Jadi publik akan digiring sesuai dengan agenda kepentingan politik tertentu. Nah, ini yang maksud saya yang harus hati-hati, ya, dalam membaca hasil survei. Ya, Pak Karyono. Ya, baik Pak Karyono. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir Pak dari kita Pak, setelah melihat beberapa bulan ini dan adanya pembentukan tim-tim pemenangan, menurut Bapak tim mana nih Pak yang paling oke gitu Pak di antara ketiganya Pak, mungkin? Gimana Mbak Afia, agak putus tadi? Oke, baik Pak. Saya ulang lagi ya Pak pertanyaannya Pak. Dari 3 tim pemenangan menurut Bapak yang mempunyai daya kampanye yang paling kuat nih menurut Bapak yang mana Pak? Kemudian pendekatan ke masyarakat yang paling bagus dari 3 tim ini menurut Bapak yang mana Pak? Oh ya, ya, kalau menurut saya kalau dilihat dari komposisi tim, ya, komposisi timnas, ya, 3 pasangan itu menurut saya beda-beda tipis saja, ya, beda-beda tipis saja. Tapi memang yang paling kuat, ya, ini saya tidak bicara yang baik dan yang benar, ya, yang baik dan yang buruk, ya, yang kuat, ya, mana yang paling kuat. Kalau pertanyaannya mana yang paling kuat adalah timnya Pak
Prabowo Gibran ya. Tim pasangan capres nomor urut 2 itu yang paling kuat, solid dan paling dahsyat ya di dalam menggalang dukungan suara gitu ya. Nah, timnya juga yang tidak hanya yang paling kuat tapi juga paling lengkap. Ya. Itu sih menurut saya Mbak Afia. Oke, siap Pak Karyono. Terima kasih atas waktunya berdiskusi dengan kami di program On Focus ya Pak ya. Selamat kembali melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan, sampai kita bertemu lagi Pak. Ya, makasih Mbak Fia. Maaf ini di jalan ya. Iya Pak. Karena sama-sama Pak. Banyak tugas di daerah. Siap Pak. Selamat bertugas kembali ya Pak ya. Yo, Mbak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Pak Karyono membahas mengenai adu kekuatan tim kampanye dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres yang minggu depan akan mulai melakukan kampanye. Jadi mulai minggu depan nanti masa kampanye sudah dimulai, kita sama-sama menanti apa saja yang akan diterjunkan program-program dari para paslon untuk Pilpres 2024. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan dan nantikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!